Saya coba mengkasih gambaran ilustrasi dulu sebenarnya mengapa kita mengangkat soal Papua, kemudian pemuda Katolik secara organisasional cukup concern ya, minimal di dalam kepengurusan kita ke depan ini memang akan menjadikan isu Papua, isu kebangsaan, HAM, kemanusiaan ini menjadi salah satu isu prioritas yang cukup akan menjadi, yang akan nanti diturunkan dalam beberapa program-program strategis ya. Pertama, ini dalam kacamata jumlah umat dulu ya. Kita merasa bahwa di Papua ini kan kalau bagi kita dalam kepentingan yang gereja Katolik begitu atau kepentingan organisasi Katolik ya, Papua itu kita anggap sebagai etalase politik Katolik. Yang seharusnya ormas seperti pemuda Katolik harus mengambil peranan lebih besar daripada mungkin ormas-ormas yang lain, karena kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab bangsaan untuk lebih banyak bicara atau lebih banyak punya andil terhadap persoalan-persoalan di Papua yang kita tahu sendiri akhir-akhir ini mulai menghangat kembali begitu. Nah, kemarin pada saat Panglima TNI dilantik begitu, kami langsung memberikan respon karena pada saat fit and proper Panglima TNI menggunakan slogan atau visi misi itu adalah TNI adalah kita. Maka kita merasa itu cocoklah untuk bagaimana diaplikasikan atau diimplementasikan dalam program-program TNI di Papua. Pertama tentu banyaknya kasus kekerasan ya. Kita mencatat dari tahun 2017 sampai 2021 itu, kalau tidak salah ada sekitar 58 peristiwa kekerasan. Ini data kontras ya, 58 peristiwa kekerasan dan melukai hampir ratusan orang dan korban jiwa puluhan orang gitu. Nah, ini kan kemudian harus perlu evaluasi yang cukup mendalam di tubuh TNI. Pertama, kita kemarin menyampaikan seluruh prajurit TNI yang ditugaskan di Papua harus mengerti betul secara antropologi Papua itu seperti apa, karakternya, budayanya, terus kemudian komunikasinya, terus kemudian beberapa hal yang memang cukup mencakup aspek antropologi di sana, sehingga bekal yang cukup itulah yang nantinya akan membangun sebuah perubahan cara pendekatan. Sudah tidak lagi misalkan saling tuduh, saling curiga terhadap orang asli Papua yang kemudian akhirnya berdampak pada kalau sudah curiga, tugas protapnya adalah pengamanan, maka yang terjadi nanti biasanya kekerasan begitu. Nah, ini yang kita juga pemuda Katolik pengen Panglima TNI yang baru melakukan evaluasi besar-besaran. Lalu yang kedua, wujud keberpihakan atau memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap orang asli Papua untuk bergabung. Kota di dalam penerimaan prajurit TNI itu juga diperbesar. Ini murni atau permintaan dari teman-teman atau struktur pemuda Katolik di sana yang melihat bahwa supaya ada proses pendekatan yang lebih humanis, proses pendekatan yang lebih kultural berdasarkan tadi skema mereka memahami budayanya Papua seperti ini, orang-orangnya seperti ini, caranya komunikasi seperti ini. Kalau kemudian TNI juga memperbesar kuota penerimaan prajurit, bukan soal pekerjaan saja, maka cara pendekatannya pun berangsur-angsur akan lebih humanis lah, tidak kemudian melulu bicara tentang pendekatan menggunakan senjata. Nah, di dalam konteks wilayah etalase politik Katolik ini, pemuda Katolik merasa bahwa satu-satunya cara untuk keterlibatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua salah satunya adalah melibatkan teman-teman muda di sana sebagai subjek pelaku dari segala program atau rencana terkait dengan isu-isu kebangsaan atau problematika yang ada di Papua.
Maka saya setelah terpilih kemarin menyampaikan kepada teman-teman Ketua Komda Papua dan Papua Barat, saya minta bukan cuma satu atau dua teman-teman Papua, kader Papua. Kita minta teman-teman yang latar belakang lawyer, aktivis, influencer, akademisi, budayawan, seniman, yang memang teman-teman kader pemuda Katolik Papua untuk gabung. Kita akan buat namanya gugus tugas, departemen khusus untuk menangani isu Papua. Sehingga pada saat nanti ada sebuah kejadian, kita tidak berharap ya, tetapi misalkan ada sebuah peristiwa apapun lah di sana yang kemudian berkaitan dengan soal rasa-rasa kemanusiaan, rasa ketidakadilan sosial, ketidakpuasan masyarakat Papua di sana terhadap sebuah persoalan, maka pemuda Katolik atau kita ini sudah punya satu noktah dalam proses perjuangan bersama teman-teman di sana. Kalau selama ini mungkin kita statement dari Jakarta, mereka merasa bahwa Jakarta sok tahu begitu. Ada proses putusnya dialog, ruang dialog antara Jakarta dan Papua. Nah ini yang harus kita rubah. Makanya kemudian kemarin pada saat Panglima TNI menggunakan slogan TNI adalah kita, kami dukung, dan silahkan itu nanti kita buktikan bersama. Dan kita harap implementasinya berjalan. Pertama melakukan evaluasi besar-besaran, bagaimana TNI juga dibekali dengan pemahaman antropologi yang cukup, bagaimana kemudian model-model pendekatan yang humanis dipraktekkan, komunikasi, ruang-ruang dialog dengan para tokoh adat, tokoh umat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya juga dibangun sesering mungkin. Ini yang akan kemudian membuat pendekatan proses perubahan atau proses cara pendekatan yang ada di Papua menjadi lebih manusiawi dan humanis begitu. Nah di luar daripada itu ya semua kelompok termasuk muda Katolik punya kepentingan besar. Makanya tadi saya mengatakan ke Mas Philip tadi bahwa ya kita sebenarnya pengen terjun langsung, tetapi kan kadang-kadang ruang atau jembatan dialognya itu kan terputus begitu, dan seolah-olah pada saat ada kejadian Jakarta statement itu di sana juga merasa bahwa nggak nyambung, sok tahu dan lain sebagainya. Nah maka kita harus melibatkan teman-teman sana. Makanya kemarin saya memberikan ruang untuk rekan-rekan di sana. Ayo kita sama-sama fokus, ada satu gugus tugas departemen yang mengarusi isu Papua, kemudian keterlibatan mereka sebagai subjek, jadi kader-kader dengan kan dalam kepengurusan ke depan ini kita ingin memaksimalkan sumber daya kader yang ada. Maka selama ini mereka kan hanya jadi objek. Segala kebijakan pusat atau organisasi diturunkan ke bawah, mereka harus melaksanakan. Tidak, paling kita mau dari bawah mereka terlibat aktif. Maka saya kemarin minta kader-kader yang berlatar belakang aktivis, lawyer, influencer, terus kemudian seniman untuk gabung, sehingga nanti akan punya program banyak jangka panjang yang program itu langsung diaplikasikan di Papua dan kita terlibat, sehingga pada saat ada kejadian apapun nanti amit-amit ya, kita tidak berharap bahwa akan ada kejadian yang serupa atau yang kemarin-kemarin sudah terjadi, tapi minimal kita ada terlibat dan punya proses bersama dengan masyarakat di sana, sehingga tidak terkesan sok tahu dan tidak menganggap teman-teman di sana atau masyarakat di sana itu sebagai objek saja, tapi kita libatkan dalam proses perjuangan. Ya secara personal saya tidak kenal ya, tetapi kalau kita melihat bagaimana terobosan Pak Andika ya selama menjadi Kasat misalkan, dengan kan banyak sekali itu videonya beredar ya, bagaimana cukup memperhatikan kesejahteraan prajurit, penghargaan terhadap keluarga-keluarga prajurit. Ini kan menurut saya juga sisi humanis dari seorang Andika Perkasa yang seorang Panglima TNI, dan itu menurut saya nilai plus lah yang akan dipraktekkan di Papua. Seandainya kemudian itu bisa teraplikasikan sisi-sisi humanis seorang Panglima TNI dengan anak buahnya, prajurit-prajuritnya yang ditugaskan di sana, kemudian menjelaskan dengan cara yang lebih, menurut saya juga lebih pendekatan yang tadi saya mengatakan pendekatannya lebih komunikatif, dialogis begitu. Menurut saya ini akan ada perubahan yang cukup. Saya berharap akan ada cukup perubahan yang signifikan. Ukurannya satu sih menurut saya. Pertama kan isu di sana bahwa banyak oknum TNI yang ikut dalam pengamanan bisnis, pengamanan tambang, itu kan menurut saya juga isu yang dari tahun ke tahun selalu ada. Nah ini menurut saya juga tantangan dari Panglima yang sekarang.
cara pendekatan ke prajurit, cara tegasnya bagaimana memberikan sebuah ketegasan pada prajurit atau oknum-oknum yang sampai hari ini masih bermain dalam rangka pengamanan bisnis tambang dan lain sebagainya, itu kan memang harus diwujudkan atau dinampakkan kepada masyarakat sehingga kepercayaan terhadap TNI menjadi kembali sempurna, pulih 100%. Yang kedua, menurut saya kan sosok Panglima ini kan kita harapkan kan juga punya terobosan-terobosan. Terobosan pertama yang kita harapkan kan peningkatan kuota untuk penerimaan prajurit orang asli Papua. Yang kita harapkan kan itu kan sangat bisa dirasakan, nampak, dan kemudian itu menjadi sebuah prestasi menurut saya. Lalu program-program yang melibatkan ini kan masuk dalam program-program yang melibatkan tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, membangun ruang dialog, membangun ruang-ruang kebudayaan. Ini yang penting sebenarnya. Kalau TNI bersama masyarakat menggelar ruang dialog, pertemuan anak influencer Papua, diberikan konten-konten konten-konten kreatif yang isinya tentang soal kampanye kebangsaan, kampanye kemanusiaan, itu kan akan menarik daripada tiap hari di televisi, kemudian setiap kala kasus Papua itu disuguhkan dengan hal yang sifatnya misalkan operasi senjata, kemudian pendekatan militeristik begitu ya. Nah ini menurut saya keunggulan yang saya rasa secara subjektif, saya melihat sisi humanisnya Pak Andika mungkin bisa terimplementasikan pada saat melakukan evaluasi di Papua, dan beliau kemarin sudah menyampaikan di salah satu media bahwa akan melakukan evaluasi besar-besaran ya terkait operasi militer yang ada di Papua. Kemarin beliau sudah menyampaikan itu di salah satu media, di media Indonesia, saya sempat baca. Jadi saya pikir komitmen yang baik di awal jabatan beliau. Saya rasa Papua adalah Indonesia dan masyarakat Papua adalah masyarakat Indonesia. Mereka juga punya hak, punya kewajiban, dan punya seperti halnya masyarakat lain di wilayah penduduk yang lain. Apalagi kita tahu di sana adalah wilayah yang cukup kaya raya dengan hasil alamnya. Nah, maka kan menjadi aneh jika kemudian tingkat Papua dan Papua Barat itu tingkat kemiskinannya kan cukup memprihatinkan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Pasti ada yang salah. Nah, Presiden Jokowi kan sudah membangun infrastruktur yang luar biasa di sana. Tinggal kan setelah infrastruktur juga harus didorong bagaimana kita semua ini, apalagi pemuda Katolik, apalagi gereja Katolik yang di sana merupakan etalase politik Katolik lah, bahasakan begitu ya, itu punya tanggung jawab besar. Punya tanggung jawab besar untuk bersama teman-teman di sana, bersama tokoh-tokoh di sana, bersama masyarakat di sana, harus kemudian lebih mempunyai semangat untuk melakukan kampanye-kampanye tentang isu-isu kebangsaan. Terus kemudian bagaimana kemudian kita juga mengadvokasi persoalan-persoalan sosial kesejahteraan yang ada di sana. Maka sebenarnya kenapa Pemuda Katolik pengen membuat sebuah departemen atau gugus tugas Papua itu sebenarnya di situ. Karena kami rasa betul, kami sangat yakin kader-kader kami di sana yang kemudian merupakan orang asli Papua itu juga mengalami atau minimal punya latar belakang yang sama dan memang harus berjuang. Nah ini akan kita libatkan teman-teman di sana yang selama ini biasanya hanya ada program dari Jakarta mereka melaksanakan, tidak, tetapi ini benar-benar kita mau melibatkan teman-teman yang di sana untuk memikirkan dan memperjuangkan daerahnya dalam konteks ya Papua adalah Indonesia itu. Jadi tidak boleh ada satu wilayah di NKRI ini pun yang mengalami situasi kemiskinan atau bahkan kekerasan atau bahkan ketidakadilan, kan itu Mas.